Sakti, ini siapa? Berkali-kali ibu bilang jangan bawa anak manusia ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Kuburan Widya masih basah bukan karena kuburannya masih baru, tapi karena derasnya guyuran hujan. Hujan yang turun seharian membuat suasana pemakaman cukup mencekam setelah reda. Rahmat yang rutin mengunjungi kuburan Widya hari itu menghabiskan waktu cukup lama di area pemakaman. Status Rahmat resmi menjadi duda setelah Widya meninggal dunia 1 tahun lalu. Rahmat harus melanjutkan hidup bersama 1 orang putranya. Ia belum punya niatan untuk menikah lagi. Yang ada di pikiran Rahmat hanya ingin membahagiakan putranya dan memberikan pendidikan yang layak sebagai bekal masa depan. Rahmat tidak punya latar pendidikan tinggi. Itulah yang membuat dirinya tidak punya pilihan lain selain bekerja sebagai penyadap getah karet milik juragan di kampung. Beruntung Rahmat tinggal di kawasan yang masih banyak lahan perkebunan karet, yakni di Metro Lampung. Meski bukan kebun milik sendiri, tapi setidaknya Rahmat dapat pemasukan dengan menggarap kebun karet milik orang lain. Pak, Aldi harus bayar buku sebelum perpisahan. Kalau tidak bayar, rapot Aldi ditahan sama guru. Aldi anak Rahmat meratap. Tenang nak, setelah gajian, Bapak akan langsung ke sekolah melunasi buku uangnya ya, jawab Rahmat menenangkan. Hore, janji ya Pak. Rahmat tersenyum. Melihat Aldi kembali bahagia dan semangat belajar setelah mendengar janjinya. Sekarang sudah mulai musim penghujan, sehingga karet juga mulai deras mengalir. Sebelum saat kemarau panjang, hampir tidak ada getah karet yang didapatkan, sehingga pendapatan Rahmat menurun drastis. Untuk mendapatkan getah karet dengan hasil melimpah, Rahmat harus berangkat pagi buta. Bahkan setelah sholat subuh ketika udara sangat dingin, Rahmat sudah berangkat ke kebun. Karena kerja keras Rahmat, pemilik kebun sering memujinya, bahkan memberinya tambahan upah. Beban Rahmat bukan hanya harus bekerja mencari nafkah, namun juga wajib menyiapkan kebutuhan sekolah Aldi, mulai dari sarapan pagi sampai dengan seragamnya. Tak jarang Rahmat bangun sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat agar kebutuhan anaknya terpenuhi sebelum ia berangkat ke kebun. Semua orang kagum dengan Rahmat yang mau bekerja menjadi ibu sekaligus bapak untuk Aldi. Ia tak pernah absen sholat 5 waktu ke masjid di tengah kesibukan pekerjaannya. Suatu pagi Rahmat bergegas pergi ke kebun karet untuk menyadap getah seperti biasa. Ia harus memburu waktu karena waktu pada sore hari nanti getah karet harus siap ditimbang dan dijual. Setibanya di kebun, Rahmat terkejut mendapati Abdul berada di wilayah yang seharusnya ia garap. Abdul adalah orang yang juga sama bekerja sebagai penyadap karet seperti Rahmat.
Namun pemilik kebun sudah memberi wewenang dan batasan lahan masing-masing yang harus digarap. Tentu aneh melihat Abdul berada di kawasan yang seharusnya Rahmat garap. "Saya iseng pengen lihat hasil getah kamu, Mat. Bos kamu selalu muji getah kamu," ucap Abdul dengan gelagat mencurigakan. "Silahkan kalau mau lihat, tidak ada cara khusus. Saya cuma datang dari subuh, jadi getahnya masih deras," Rahmat menjelaskan. Abdul mengangguk seakan mendengar dan memahami penjelasan Rahmat yang singkat. Sementara Rahmat sedikit curiga dengan apa yang dilakukan Abdul di wilayah yang ia garap. Biasanya Abdul tidak pernah datang pada pagi buta. Ia lebih sering datang saat matahari mulai muncul. Karena sama-sama mencari nafkah, Rahmat tidak mau berpikir negatif tentang teman kerjanya. Ia fokus menyadap getah karet agar tidak ketinggalan untuk menimbang getah pada sore hari nanti setiap 2 minggu sekali. Abdul sudah tidak terlihat lagi menandakan bahwa ia sudah kembali ke kebun yang harus ia garap. Saat memungut satu persatu getah dari pohon, Rahmat merasa ada yang aneh. Ada beberapa pohon yang getahnya tidak ada juga yang berkurang 1 mangkuk. Hampir setiap pohon yang dikerjakan Rahmat, getahnya lebih dari 1 mangkuk, tapi sekarang justru malah banyak hilang. Ini sudah musim penghujan, seharusnya getah didapatkan lebih banyak dari musim kemarau tiba. "Getah saya kenapa kurang banyak begini? Kalau kamu gimana, Dul?" tanya Rahmat saat tiba di tempat untuk menimbang hasil getah yang didapatkan. "Kalau saya nambah banyak, sekarang kan musim hujan, sudah pasti getahnya juga makin banyak," Abdul menjawab ketus. "Rahmat, sini kamu," panggil Bos Malik, pemilik kebun karet saat Rahmat dan Abdul mengobrol. Iya Pak." Rahmat mendekat, melihat hasil timbangan karetnya. "Kenapa hasilnya begini? Biasanya kamu selalu dapat paling banyak getahnya," tanya Bos Malik dengan nada tinggi. "Saya lihat Rahmat tadi menjual sebagian getah ke penjual lainnya, Bos. Bukan di tempat langganan kita ini," tiba-tiba Abdul berkata meski tanpa diminta penjelasan. "Maksud kamu apa, Dul? Saya kesini bawa getah sama kamu. Kapan saya waktu menjualnya? Jangan-jangan tadi kamu ambil sebagian getah saya." Rahmat terpancing emosi. Sudah, jangan ribut di sini. Abdul, apa kamu punya saksi melihat Rahmat menjual getah ke penjual lain?" Bos Malik menengahi. "Ada, Bos. Badu juga melihat Rahmat menjual getah ke tempat lain." Badu yang disebut Abdul kemudian dipanggil sebagai saksi. Siapa sangka Badu juga memberi kesaksian serupa dengan Abdul. Rahmat kebingungan dengan apa yang terjadi. Badannya masih bercucuran keringat karena telah seharian menyadap karet dan berharap hari ini mendapat upah. Keributan terjadi. Anehnya semua orang di sana berpihak pada Abdul sehingga Rahmat semakin tersudut. Bos Malik juga bahkan lebih percaya pada penjelasan Abdul yang mendatangkan saksi secara langsung. Hari itu juga Bos Malik memecat Rahmat sebagai penyadap karet miliknya. Tidak ada upah yang didapatkan Rahmat karena Bos Malik menganggap Rahmat
sudah mendapatkan uang dari hasil menjual getah karet curian. Dengan sedih Rahmat jalan pulang ke rumah. Harapan mendapat upah hari itu sudah benar-benar pupus. Ia sangat kesal dan marah atas sikap Abdul yang memfitnah dirinya mencuri. Bahkan Abdul juga bekerja sama dengan Badu. Mereka semua adalah pekerja di lahan karet Bos Malik. "Bapak akhirnya pulang juga. Ayo Pak, kita beli sate ayam. Sudah seminggu Aldi pengen sate ayam," kata Bapak setelah gajian. Aldi meminta penuh harap. "Maaf ya nak, Bapak hari ini lelah. Kita kapan-kapan saja ya beli sate ayamnya," jawab Rahmat. Ya sudah, Aldi kecewa. Rahmat masuk ke dalam dapur, kemudian membuat kopi. Dilihatnya beras tinggal sedikit, begitu juga dengan bahan makanan lainnya. Jika ia tidak dapat upah dari penyadap karet Bos Malik, maka ia tidak punya penghasilan lagi. Semalaman Rahmat merenungi nasib sambil merokok di teras. Aldi sudah tidur pula setelah makan dengan tahu goreng. Karena sudah kehilangan pekerjaan, Rahmat besok harus mencari pekerjaan baru demi menyambung kehidupannya dan Aldi. Belum lagi ada uang buku Aldi yang harus segera dilunasi. Hari demi hari berlalu. Lama-lama Aldi sadar bahwa bapaknya tidak lagi bekerja di kebun milik Bos Malik. Aldi penuh pengertian. Ia tidak lagi merengek minta sate ayam. Di sekolah Aldi dihujat teman-temannya karena dianggap sebagai anak tukang pencuri getah karet. Kondisi tersebut tidak diceritakan oleh Aldi karena ia takut menyakiti hati ayahnya. Rahmat yang dahulu rajin ke masjid justru sekarang sering absen. Ia fokus mencari pekerjaan sampai lupa waktu. Pagi hari ia ke pasar untuk menjadi kuli panggul atau bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Siangnya ia keliling mengetuk setiap rumah. Barangkali ada orang yang membutuhkan jasanya. "Maaf ya Pak Rahmat, bukan saya nggak mau ngasih kerjaan. Tapi semua orang sudah tahu kalau Bapak mencuri getah milik Bos Malik," ucap salah seorang warga ketika Rahmat meminta pekerjaan. "Tapi Bu, saya sama sekali tidak mencuri." Rahmat membela diri. "Saya nggak mau ambil resiko Pak, maaf ya, maaf Pak Rahmat sekali lagi," ucap ibu tersebut menutup pintu. Rahmat melanjutkan langkah kakinya tanpa arah dan tujuan. Rasanya sudah hampir semua rumah Rahmat ketuk untuk minta pekerjaan, tapi selalu ditolak. Hari semakin petang. Rahmat hendak pulang, tapi ia teringat bahwa Aldi sangat menginginkan sate ayam sejak beberapa hari. Di seberang jalan ada penjual sate ayam yang ramai pengunjung. Kelihatannya sate tersebut sudah terkenal, sehingga pelanggannya banyak. Diceknya kantong yang ternyata di dalamnya masih ada sisa uang Rp10.000. Rahmat memberanikan diri mendatangi penjual sate ayam tersebut. "Permisi Pak, saya mau beli sate ayam, tapi kalau setengah porsi saja boleh. Saya cuma punya uang Rp10.000, ucap Rahmat dengan sopan. "Satu porsi pakai lontong Rp20.000 Pak, tapi ya sudah, saya kasih khusus buat Bapak,"
Jawab penjual sate tersebut tanpa tersenyum sedikit pun. Mata orang-orang yang sedang menyantap sate mendadak iba. Mayoritas mereka adalah orang yang datang dari luar daerah, sehingga sudah pasti tidak tahu masalah yang menimpa Rahmat. Saat itu, Rahmat tidak peduli. Ia hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan sate yang diinginkan Aldi, anak kesayangannya. Langkah Rahmat menuju rumah lebih bersemangat setelah mendapatkan sate ayam. Aldi sudah menunggu kepulangan ayahnya sejak lama. Perutnya menahan lapar karena di rumah tidak ada bahan makanan tersisa. Setelah melihat ayahnya datang dengan membawa plastik dan tusukan yang terlihat dari luar, Aldi tahu bahwa ayahnya membawakan sate. "Bapak belikan sate buat Aldi ya? Hore!" Aldi melompat kegirangan. "Ini sate khusus buat anak bapak yang baik hati," ucap Rahmat sambil tersenyum. Aldi senang bukan main. Ia langsung menyantap sate dengan lahap. Dari meja makan kayu sederhana, Rahmat hanya melihat Aldi dengan penuh haru. Ia melihat anaknya dengan rasa iba sekaligus bahagia. "Bapak nggak ikut makan?" tanya Aldi. "Tadi Bapak sudah makan, satenya semuanya buat Aldi." "Beneran?" Aldi menjawab dengan bahagia. Setelah makan, Aldi hendak membereskan piringnya, namun Rahmat mengatakan tidak perlu. Akhirnya Aldi langsung memutuskan belajar di kamar sampai tertidur pulas. Rahmat memastikan Aldi benar-benar tidur sambil memegangi perut yang kelaparan. Di tengah kesunyian malam, Rahmat pelan-pelan mengambil nasi, kemudian makan dengan lauk sisa bumbu sate yang dimakan Aldi. Hatinya sangat sedih. Tapi ia tidak ingin Aldi tahu bahwa ia belum makan dan hanya makan sisa dari bumbu sate milik anaknya. Tiba-tiba pintu rumah diketuk setelah Rahmat menghabiskan nasinya. Rahmat terkejut mengingat hari sudah larut malam. Setelah meyakinkan diri bahwa orang yang mengetuk pintu tersebut adalah orang baik, Rahmat membukakannya. "Oh, Pak Santo, silahkan masuk, Pak." Ternyata yang datang Pak Santo. "Maaf ya Pak Rahmat, malam-malam begini saya mengganggu," ucap Pak Santo. "Tidak apa Pak, mau saya buatkan kopi atau teh?" tanya Rahmat. "Tidak usah repot-repot, saya hanya ada perlu sebentar." "Perlu apa ya Pak?" Rahmat menjawab dengan sedikit khawatir. "Jadi begini Pak, Salma anak saya kan kuliah di kota Bandar Lampung. Biasanya saya antar jemput setiap hari. Tapi besok saya mau ke Jawa ada keperluan selama 1 bulan. Kira-kira apa Pak Rahmat mau jadi ojek sementara selama saya pergi?" Mau Pak, saya memang sedang butuh pekerjaan." Rahmat menjawab terbata saking senangnya. "Alhamdulillah kalau begitu, besok bisa mulai ya Pak." "Oh iya Pak, Bapak cuma antar kuliah saja. Nanti pulangnya dia bisa naik kendaraan umum. Lain soalnya tidak tentu jadwalnya," Pak Santo menjelaskan. "Iya Pak, jadi saya sudah bisa mengantar Mbak Salma mulai besok ya Pak?" tanya Rahmat. "Iya Pak Rahmat, mulai besok." Rahmat senang bukan main karena dirinya
memang sedang membutuhkan pekerjaan apa saja, yang penting halal. Ia sangat bersyukur karena di tengah isu yang beredar bahwa Rahmat mencuri getah karet, tapi masih ada orang baik yang percaya pada dirinya. Jelas, Pak Santo percaya pada Rahmat karena berani memilihnya sebagai ojek untuk putrinya. Keesokan harinya Rahmat sudah mulai bekerja menjadi tukang ojek. Motor disediakan oleh Pak Santo, berikut makan pagi dan siang juga ditanggung. Rahmat sangat bersyukur atas pekerjaan yang ia dapatkan meski hanya sementara selama Pak Santo pergi ke Jawa. Pekerjaan Rahmat lancar. Salma, anak Pak Santo, juga baik hati. Ia sering memberikan sedikit uang jajannya untuk kuliah kepada Aldi, anak Pak Rahmat. Tapi inilah ujian yang sebenarnya sedang Rahmat hadapi. Ia tidak lagi diuji dengan kesedihan, namun diuji dengan kemudahan. Rahmat lalai dalam menunaikan ibadah wajib. Ia sedikit terlena dengan kenikmatan sementara yang ia dapatkan. Pasalnya, Pak Santo juga memberi pekerjaan tambahan, menjaga rumah selama Salma tidak ada. Rutinitas Rahmat sepulang mengantar Salma, ia membersihkan rumah Pak Santo dan menjaganya sampai Salma pulang. Pak Santo menawarkan pekerjaan tersebut dengan tambahan upah jika Rahmat bersedia. Abdul dan Badu yang tahu pekerjaan baru Rahmat sampai ikut iri. Sedangkan Rahmat sendiri mulai angkuh tiap kali tanpa sengaja bertemu dengan keduanya. Di rumah Pak Santo semua makanan di kulkas diperbolehkan untuk dimakan. Seringkali Rahmat mengambil buah, ayam, susu, dan lainnya untuk dibawa pulang. Ia tidak melakukan diam-diam, melainkan izin terlebih dahulu pada Salma. Dan Salma memang selalu mengizinkan. Enak ya Rahmat, sekarang kamu kerja di rumah Pak Santo yang baik hati itu. Kamu jadi gak pernah lagi ngutang di warung saya, sindir Etik, pemilik warung. Kalau orang baik pasti didekatkan sama orang-orang baik juga, Bu, jawab Rahmat dengan sedikit rasa angkuh di hatinya. Ya sudah, jadi ini kamu mau ambil telur sama mie? Ada tambahan lagi nggak? Tanya Etik dengan sinis sambil melayani pesanan. Sudah Bu, cukup. Totalnya berapa? Semuanya 25.000. Rahmat langsung mengeluarkan uang 25.000 dari saku untuk membayar belanjaannya. Ibu-ibu yang lain melirik sambil berbisik satu sama lain. Jelas Rahmat tahu bahwa ia sedang jadi bahan pembicaraan, tapi apa boleh buat, Rahmat justru semakin bangga. Dahulu Rahmat sering utang ke warung Etik karena gaji dari penyadap karet dibayar setiap 2 minggu sekali. Mayoritas yang belanja di warung Etik adalah perempuan. Karena Rahmat seorang duda, maka kedatangannya ke warung Etik selalu jadi pusat perhatian. Tak jarang Etik mengumpat Rahmat yang sering utang di warungnya dan pembayarannya telat. Kini kondisi Rahmat sudah jauh lebih baik. Uang buku dan SPP Aldi semuanya sudah lunas. Aldi setiap hari ke sekolah dengan senyum bahagia karena tidak lagi diejek teman-temannya. Bahan makanan di dapur stoknya juga melimpah, sehingga Aldi hampir tidak pernah
menahan rasa lapar lagi. "Pak, besok hari Sabtu kita jalan-jalan ke taman yuk Pak. Aldi bosan." Aldi merengek. "Besok Sabtu Bapak harus antar Mbak Salma. Katanya ada tugas kelompok sama temannya. Atau mau Aldi ikut saja sama Bapak?" "Aldi boleh ikut Pak." Aldi memastikan lagi. "Iya boleh." Aldi senang bukan main. Paling tidak ia bisa berjalan-jalan melihat pemandangan kota dibandingkan di rumah sendirian. Jarak antara metro dan Bandar Lampung kurang lebih 45 menit jika melewati Trikora sebagai jalan pintas. Jalanan tersebut sudah mulus, meski kanan kiri jalannya masih perkebunan karet milik pemerintah. Belum ada rumah penduduk di area jalan Trikora. Di pinggir jalan Trikora ada banyak penjual es kelapa muda yang sering digunakan tempat singgah terbaik jika lelah di perjalanan. Namun pada malam hari, jalanan Trikora gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan. Semua penjual es kelapa muda akan meninggalkan Trikora sebelum waktu maghrib tiba. Hari Sabtu tiba. Salma akan pergi ke kota untuk mengerjakan tugas kelompok bersama temannya pada sore hari. Malamnya ia berencana menginap di kos temannya. Sepanjang hari Rahmat dan Aldi berada di rumah Pak Santo untuk menemani Salma sekaligus membantu membereskan rumah Pak Santo yang cukup besar. Cuaca terlihat mendung, yang artinya hari itu akan hujan deras. Rahmat berkali-kali melihat cuaca karena ia khawatir di perjalanan nanti akan kehujanan, apalagi Aldi ikut. "Jas hujan nanti disiapkan ya Pak, nanti takutnya kita kejebak hujan," Salma mengingatkan sebelum berangkat. "Iya Mbak Salma, sudah saya siapkan." Aldi kemudian naik ke motor. Ia memilih duduk di depan sedangkan Salma di belakang. Setelah azan asar, mereka langsung tancap gas tanpa membuang waktu. Sepanjang jalan, Aldi bernyanyi, menandakan hatinya sedang bahagia. Berbeda dengan Rahmat yang sedikit gelisah, seakan firasatnya berkata akan terjadi hal buruk. Kendaraan lalu lalang cukup ramai di jalanan termasuk ketika melewati Trikora. Salma beberapa kali mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video karena keindahan area tersebut. "Pak, nanti kita pulang beli es kelapa muda itu ya," pinta Aldi saat melewati penjual es kelapa muda. "Iya nak, nanti kita beli es ya. Sekarang kita antar Mbak Salma dulu," jawab Rahmat. "Pak, nanti setelah antar saya langsung pulang saja ya Pak. Jangan lewat jalan Trikora kalau sudah jam 6 sore ke atas," Salma menimpali. "Memangnya kenapa Mbak? Kalau lewat jalan lain malah jauh dibandingkan lewat Trikora," Rahmat bertanya lagi. "Lebih baik jangan lewat sini ya Pak," Salma menjawab. Petir mulai menyambar berkali-kali, begitu juga dengan gemuruh guntur yang cukup mengerikan. Salma sudah sampai di tempatnya kerja kelompok. Di saat bersamaan gerimis mulai turun, Rahmat mengamati cuaca, begitu juga dengan Salma yang terlihat khawatir.
Sebenarnya Rahmat sudah pernah dengar cerita dari orang kampung supaya tidak melewati area Trikora ketika menjelang maghrib. Tapi Rahmat sendiri tidak pernah menggali cerita di balik larangan tersebut. Dalam pikiran Rahmat, ia hanya menilai bahwa larangan tersebut muncul supaya masyarakat lebih waspada. Mengingat kawasan Trikora sepanjang jalannya adalah perkebunan karet yang sudah pasti di sana rawan ada begal atau pencuri motor. Gerimis semakin deras, begitu juga dengan petir yang terus menyambar. 1 jam Rahmat dan Aldi menunggu. Jika menunggu lebih lama lagi, belum tentu hujan akan reda. Mau tidak mau, Rahmat dan Aldi harus menembus hujan agar bisa sampai ke metro sebelum maghrib, tepatnya saat melewati Trikora. Hati-hati ya Pak Rahmat dan Aldi di jalan, baca doa, zikir jangan lupa supaya dilindungi. Salma mengingatkan sebelum Rahmat dan Aldi pulang ke metro. Iya Mbak Salma, kami pamit ya, ucap Rahmat. Dengan kecepatan tinggi, Rahmat melajukan kendaraannya. Ia menerjang hujan yang semakin deras, sedangkan Aldi berada duduk di belakang Rahmat. Aldi memeluk Rahmat dari belakang dalam balutan jas hujan. Ia terus bercerita sepanjang jalan. Inti dari cerita Aldi adalah ia senang bisa jalan-jalan sampai ke kota meski hanya sebentar dan kondisi sedang hujan. Rahmat sesekali menjawab Aldi seadanya karena telinganya tidak bisa mendengar dengan jelas. Derasnya hujan membuat jarak pandang Rahmat serta pendengarannya terganggu. Pak, jangan lupa mampir di tempat jualan es kelapa muda tadi ya, Aldi mengingatkan. Ini hujan nak, penjualnya juga pasti sudah berkemas, jawab Rahmat. Tapi masih banyak kendaraan lewat, tuh suaranya berisik. Pasti masih banyak orang yang mau beli es kelapa muda, Aldi memaksa. Rahmat merinding. Aldi berada di dalam jas hujan sehingga ia jelas tidak bisa melihat kondisi sekitarnya. Tapi kenapa Aldi mengatakan mendengar suara kendaraan lalu lalang ramai? Padahal saat itu hanya motor Rahmat satu-satunya yang ada di jalan. Aldi terus merengek minta beli es kelapa muda. Rahmat sedikit terganggu, bahkan ia sempat membentak Aldi supaya diam. Karena tidak ada satu kendaraan pun yang lewat, Rahmat khawatir motornya mogok di jalan tanpa ada yang membantu. Sampai akhirnya mata Rahmat tertuju pada sebuah cahaya lampu dan keramaian dari jauh, tepatnya di sisi kiri jalan. Senyum di bibir Rahmat hadir, karena ada harapan cahaya tersebut berasal dari penjual es dugan. Benar saja, setelah semakin dekat, ternyata ada penjual es kelapa muda yang ramai pembeli. Mungkin mereka berteduh menunggu sampai hujan reda. Rahmat memarkirkan kendaraannya di tempat penjualan es tersebut. Es kelapa mudanya masih ada Mbak? Tanya Rahmat. Masih Pak, mari silakan duduk, mau pesan berapa? Penjual balik bertanya dengan ramah. 2 Mbak, tapi yang satu jangan ditambah es ya, kelapa muda saja. Tempat penjual es kelapa muda tersebut cukup luas dan bersih. Aromanya wangi alami
seolah-olah di sekitar tempat berjualan tersebut ada taman bunga. Banyak anak kecil yang mampir bersama orang tuanya. Tapi anehnya, mereka semua hanya diam menikmati es tanpa bicara satu sama lain. Hanya anak-anak yang ramai bergurau. "Nama kamu siapa?" tanya Aldi pada teman yang baru ia temui. "Namaku Sakti." "Nama kamu siapa?" jawab Sakti. "Aku Aldi." "Ikut ke rumahku yuk, ada banyak mainan di sana," ajak Sakti. "Aku izin sama bapakku ya," Aldi menjawab. "Gak usah, kita gak usah izin, kita main bentar, nanti kita kesini lagi," Sakti memaksa Aldi. Akhirnya Aldi mengikuti ajakan Sakti untuk bermain di rumahnya. Rumah Sakti sangat besar, dengan konsep bangunan kerajaan. Dari gerbang menuju ke pintu rumah harus melewati taman luas dan juga pepohonan. Sakti mengajak Aldi masuk ke dalam, lalu menunjukkan koleksi mainannya. Aldi terkejut karena koleksi mainan yang ditunjukkan Sakti bukan seperti mainan dalam bayangan Aldi. Di sana ada kuda, gamelan, dan masih banyak lagi. Dalam bayangan Aldi, mainan yang dikatakan Sakti adalah mainan mobil-mobilan, robot, dan mainan anak pada umumnya. "Ayo kita main panahan, ini ambil panahnya," Sakti menyodorkan. "Aku gak suka mainan ini," jawab Aldi melemparkan panah ke tanah. Wajah Sakti memerah. Ia sangat marah dan kesal dengan Aldi. Tangan Aldi dicengkramnya supaya mau ikut bermain panahan. Saat itu Aldi menangis sejadi-jadinya sambil memanggil ayahnya. Pada saat bersamaan, Ibu Sakti datang menemui mereka. "Sakti, ini siapa? Berkali-kali ibu bilang jangan bawa anak manusia ke sini. Sekarang kamu ulangi lagi," bentak Ibu Sakti. "Sakti cuma mau punya teman, Ibu," jawab Sakti. "Nak, kita memang bukan kalangan biasa. Kamu memang tidak boleh bermain dengan anak-anak lain di sini karena kasta kita berbeda. Tapi kamu juga tidak boleh mengajak anak manusia masuk ke alam kita," jelas Ibu Sakti. Aldi menangis semakin menjadi-jadi. Ia takut karena merasa ada yang aneh. Setelah Rahmat datang, pembeli lain semakin ramai berdatangan. Bahkan beberapa pembeli ada yang duduk berdesakan demi mendapat tempat. Saat menoleh ke belakang, Rahmat melihat suasana gelap gulita. Jelas, ini sudah memasuki waktu maghrib bahkan lewat. Mendadak, Rahmat teringat dengan pesan Salma supaya tidak melewati Trikora di atas jam 6 sore atau waktu maghrib. Pikiran Rahmat yang awalnya mengira larangan Salma karena khawatir motornya dirampok di Trikora, kini berubah. Rahmat menyadari ada hal mistis di sekitar Trikora yang akhirnya memunculkan larangan supaya tidak melewati area tersebut waktu maghrib. Tak mau buang waktu, Rahmat langsung beranjak berdiri.
Orang-orang yang ramai membeli es kelapa muda mendadak mendekat ke arah Rahmat, seakan berebut tempat duduk sampai Rahmat kesulitan berjalan keluar untuk menemukan Aldi. Keramaian tersebut semakin tidak masuk akal karena ditambah seluruh mata pembeli yang sudah mendapat kursi melihat ke arah Rahmat dengan tatapan tajam. "Aldi, kamu di mana, Nak?" Rahmat teriak sampai suaranya sedikit menggema. Saat itulah Rahmat berhasil keluar dari keramaian orang-orang yang membeli es kelapa muda. Napasnya tersengal-sengal karena untuk keluar dari sana sangat sulit dan berdesakan. Rahmat berjalan semakin maju ke perkebunan karet untuk mencari Aldi. Ia berteriak bagai orang gila. Di sana sangat gelap. Rahmat yang punya latar belakang sebagai penyadap karet tentu selalu sedia stok senter kecil yang bisa dipakai di kepala untuk menerangi jalan yang gelap. Ia menggunakan senter tersebut untuk masuk ke perkebunan yang rindang. "Kamu di mana, Aldi?" Rahmat berteriak, tapi kakinya justru tersandung. Badan Rahmat tersungkur ke tanah. Tangannya sudah dipenuhi dengan lumpur. Tubuhnya sudah ditempeli hewan mirip lintah yang mengisap darah, tapi Rahmat tak peduli. Ia menoleh ke belakang, berharap ada orang lewat yang membantunya. Mata Rahmat terbelalak ketika ia sama sekali tidak melihat ada penjual es kelapa muda yang sempat ada sebelumnya. Keramaian yang tadi ia lihat bahkan dirasakan sendiri tubuhnya terhimpit, satu sama lain mendadak hilang. Saat itulah Rahmat memohon ampun pada Tuhan dan teringat bahwa selama ini ia sudah lalai dalam beribadah. Seharusnya saat sudah diberi kenikmatan berupa pekerjaan lancar, Rahmat bersyukur dan meningkatkan ibadahnya. Sayang sekali, Rahmat lupa dengan Tuhan saat kehidupannya mulai membaik. Hujan semakin deras. Rahmat hendak bangkit untuk meneruskan mencari anaknya yang hilang. Tapi kaki Rahmat terkilir sehingga ia hanya bisa menyeret badannya sambil memegangi kakinya yang mulai bengkak. "Aldi, di mana kamu sekarang, Nak? Pasti kamu kedinginan sekarang," ucap Rahmat sambil menangis sedih. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Rahmat. Hampir 5 jam ia terjebak dalam kondisi tersebut. Badannya menggigil, bajunya basah kuyup. Rahmat sujud meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaiannya dan memohon pertolongannya supaya Aldi bisa kembali. Tak lama kemudian, Rahmat tak sadarkan diri dalam sujud sampai akhirnya tubuh Rahmat terguling ke tanah. Ia jatuh pingsan. Dengan lembut Ibu Sakti memegangi pundak Aldi, lalu menatap mata Aldi dengan tajam. "Nak, kamu harus kembali pada orang tua kamu. Sekarang pejamkan mata kamu. Lalu setelah kamu bertemu dengan orang tua kamu nanti, segera tinggalkan tempat ini ya," jelas Ibu Sakti. Aldi mengangguk sesenggukan dan menuruti perintah Ibu Sakti. Sedangkan Sakti masih tetap menatap mata Aldi dengan tatapan kesal.
Aldi tak mau lagi melihat ke arah Sakti dan memilih mengikuti perintah Ibu Sakti. Tak begitu lama kemudian, Aldi membuka mata dan mendapati dirinya duduk di sebelah bapaknya yang pingsan. Dengan segera Aldi menghapus air matanya. Ia memegang tangan ayahnya saat menggoyangkan tubuh ayahnya, namun tetap tidak ada reaksi. Saat itu Aldi hanya menahan tangis, takut ayahnya tahu bahwa dirinya ketakutan dan sedih. Ia tidak mau menunjukkan kesedihannya di depan ayahnya sendiri. Aldi berjanji tidak akan pergi tanpa izin dari ayahnya. Sakti, anak kecil yang mengajaknya bermain, juga berusaha Aldi lupakan. Paginya Rahmat siuman, badan Aldi bersih, bajunya juga kering seolah semalaman ia tidak terkena air hujan. Berbeda dengan Rahmat yang bajunya basah dan badannya kotor penuh lumpur. "Bapak sudah sadar. Maafin Aldi ya Pak. Semalam Aldi keasikan main sama teman-teman Aldi di sini," ucap Aldi dengan polosnya. "Aldi, ini benar Aldi anak Bapak kan?" "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah." Rahmat menangis sampai memeluk Aldi dengan erat. "Iya Pak, ini Aldi," jawab Aldi seakan tidak terjadi apa-apa. Kaki Rahmat belum bisa digerakkan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, sudah banyak kendaraan yang mulai lewat di sekitar Trikora. Rahmat berteriak minta tolong untuk membantunya pulang ke metro kepada orang yang lewat. Sampai akhirnya ada seseorang yang menolong mereka berdua lalu mengantar ke metro dengan selamat. Setibanya di metro, Aldi menceritakan tentang pertemuannya dengan Sakti kepada ayahnya. Warga sekitar pada akhirnya juga tahu desas-desus tentang hilangnya Aldi di Trikora. Warga kampung geger akan cerita yang Rahmat beberkan. Abdul dan Badu ikut datang menjenguk Rahmat sekaligus ingin mendengar cerita hilangnya Aldi di Trikora. Mereka berdua menyadari kesalahannya dan mengaku pada Bos Malik bahwa yang dituduhkannya pada Rahmat mencuri getah karet beberapa waktu lalu adalah fitnah belaka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunya repegas simpai, paturai, pat tepang deui.